Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2261. Dia menjadi dewa kegelapan yang baru. Bahkan organisasi Kaisar juga mengendalikan organisasi Alkitab. Ini mudah dimengerti. Untuk waktu yang lama, organisasi Alkitab telah bertindak secara diam-diam. Di permukaan, pasti ada beberapa kekuatan untuk melakukan sesuatu. Organisasi Kekaisaran adalah salah satu asisten yang tepat. Ada juga 4 kekuatan utama dari 10 kekuatan teratas Daxia, termasuk Liga Daxia, yang juga berada di bawah kendali organisasi Alkitab. Ada juga berbagai kekuatan yang tersebar di 4 benua timur, barat, utara dan selatan. Hampir seluruh dunia memiliki jejak organisasi Alkitab. Kuat. Ini sangat kuat. Lab of the Gods awalnya untuk membangun berbagai pangkalan, tetapi organisasi Alkitab mengendalikan berbagai kekuatan. Ye Junlin tidak mengerti seperti apa industri maya. Itu semua mengatakan bahwa industri maya telah menggantikan posisi laboratorium dewa. Tetapi sekarang tampaknya organisasi Alkitablah yang menggantikan status laboratorium para dewa. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Ye Junlin mengingat semua kekuatan di benaknya, dan dia juga mengingat semua orang yang bertanggung jawab atas organisasi Alkitab. Hah? Dewa Kegelapan punya murid lain. Ye Junlin melihat murid Dewa Kegelapan. Ya, murid ini sangat misterius. Kita hampir tidak bisa melihatnya. Nona Li adalah murid barunya, jadi kami terkejut. Murid ini dijuluki Dewa Kedua, dan Nona Li harus menjadi orang yang paling dekat dengan Dewa Kegelapan. Beberapa orang dari Dewa Dunia Bawah menjelaskan. Ye Junlin menyentuh dagunya, jadi aku hanya perlu mencegah murid ini mulai sekarang. Ya, kecuali dia. Tidak ada yang tahu kalau itu kamu. Dan tidak ada yang tahu di mana dia kecuali Dewa Kegelapan. Setiap orang. Ye Junlin mengangguk. Yah, ketika aku melihat murid ini, aku akan membunuhnya. Ngomong-ngomong, Tuan. Baru saja, semua kementerian telah mengirim pesan yang menanyakan, bagaimana situasinya sekarang? Dewa Dunia Bawah bertanya. Bagaimanapun, Ye Junlin baru saja meninju, dan setengah dari benua barat lumpuh. Sebarkan. Dikatakan bahwa praktik Dewa Kegelapan menghasilkan situasi yang tak terbayangkan. Ye Junlin tersenyum. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Dewa Kegelapan sekali lagi mengabadikan Tuhan. Negara-negara barat juga lega satu demi satu. Awalnya, Dewa Kegelapan adalah nomor 1 dalam daftar dewa. Kekuatan tempur era ini berada di level tertinggi. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Itu normal untuk membuat gerakan seperti itu. Namun, gangguan kali ini menyebabkan Dewa Kegelapan naik ke level berikutnya. Mengambil kesempatan ini, semua agensi bersama-sama meluncurkan daftar dewa baru. Kali ini daftar dewa telah meningkat menjadi 1.000 orang. Ada juga 10.000 dewa semu yang kuat. Arti orang kuat kuasi Shenzhen sangat sederhana. Jika orang kuat seperti dewa jatuh atau mundur, mereka akan langsung menggantikan posisinya. Persaingan sengit. Kekuatan stagnan akan dihilangkan. Lawan Anda yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras. Anda hanya bisa dipaksa untuk membuat kemajuan. Jangankan mundur, kemajuan kecil pun akan tersingkir. Tanpa kecuali, Dewa Kegelapan duduk dengan kokoh di urutan teratas daftar dewa. Ada kecenderungan samar untuk mengejar sebelum yang kedua dan ketiga. Tapi setelah pergerakan benua barat keluar, Dewa Kegelapan menghancurkan mereka tanpa ketegangan. Duduk di posisi pertama. Banyak orang menyebut Dewa Kegelapan sebagai dewa abadi. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Dewa Kegelapan saat ini telah berubah, dan itu adalah Ye Jun. Dewa Kegelapan adalah salah satu aspeknya. Terlebih lagi, jumlah tempat dalam daftar dewa telah mencapai 1.000. Dan banyak orang telah masuk dalam daftar. Semua orang bersorak. Namun ada yang senang dan ada juga yang khawatir. Misalnya, Li Ziran dikeluarkan dari daftar dewa. Bagaimanapun, dia dihapuskan, dan dia tidak memiliki kekuatan. Itu harus dihilangkan. Tapi lebih banyak orang bersorak. Kegembiraan berada di daftar dewa. Bahkan jika Anda menjadi orang terkuat dalam daftar dewa, dihitung sebagai semacam kemuliaan. Tapi ini bukan urusan Ye Junlin. Dia khawatir tentang masalah lain. Ngomong-ngomong, mengapa sarang organisasi Alkitab dipindahkan? Bersambung. Bab 2262. Industri maya adalah anjing itu. Organisasi Alkitab telah aktif dalam kegelapan, tidak peduli di mana sarangnya. Tapi kenapa kamu tiba-tiba menjauh? Ini pasti bermasalah. Selama waktu itu, Ye Junlin telah mundur, dan sangkar gelap mengisolasi segalanya. Di dalam tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi Ye Junlin tidak tahu apa yang terjadi. Dewa jahat berkata, sebenarnya, kami tidak tahu alasan spesifiknya. Tetapi menurut spekulasi kami kemudian, kami menemukan bahwa tempat itu seharusnya ditemukan oleh seseorang.
Ya, aku ketahuan. Dewa Kegelapan memerintahkannya untuk menjauh. Yang lain mengangguk. Dewa Dunia Bawah melanjutkan, saya juga telah menganalisis beberapa alasan. Saya menilai bahwa orang yang menemukan ini adalah Dewa Rumah Tians. Ya, ini yang paling mungkin dia. Lihat, ketika tuannya menyebutkan dewa-dewa dari Istana Tian, Dewa Kegelapan tidak merasa sedikit aneh. Anggap saja serius. Tidak ada keraguan. Situasi ini hanya dapat menunjukkan bahwa Dewa Kegelapan tidak terkejut bahwa Komandan Dewa dari Tian's Mansion menemukan penjara gelap. Terlebih lagi, jika Anda sangat yakin, itu berarti terakhir kali Anda menemukannya adalah penguasa Tian's Mansion. Apa yang Dewa Jahat pikirkan? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan satu hal lagi. Sejak itu, Dewa Kegelapan sangat keras kepala tentang Daxia. Dia terus memperkuat kekuatannya, dan juga ingin mengintegrasikan pedang dan pedang ke dalam Daxia. Berencana untuk mengendalikan 4 musim panas besar Daxia. Kekuatan tertinggi juga dimulai sejak saat itu. Aku tahu ini. Dewa Kegelapan mengatakan bahwa karena keberadaan seseorang, dia tidak bisa masuk ke Daxia. Dia adalah penguasa Tian's Mansion. Apalagi setelah bertemu dengannya, kurasa perasaan ini bahkan lebih kuat. Ye Junlin juga mengangguk. Sekarang tampaknya Marshal dari Tian's Mansion menemukan penjara gelap di tempat pertama. Salah. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Dewa Kegelapan sebelum dia mati. Dia bereaksi dengan cepat. Tampaknya Dewa Kegelapan menganggap dirinya sebagai murid para dewa di rumah Tians. Pada saat terakhir, itu tidak harus begitu. Tapi sekarang sepertinya Dewa Kegelapan melakukan semua ini. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan Komandan Dewa dari Tian's Mansion. Setelah Ye Junlin mengetahui segalanya, dia kembali. Omong-omong, Tuan, saya mendengar bahwa Li Chengmin sekarang sedang sekarat. Grup Sansing menganggapnya sebagai pengkhianat terbesar. Dewa Dunia Bawah memberi Ye Junlin informasi. Hah, dia. Wajah Ye Junlin berubah. Li Chengmin adalah teman dari lahir sampai mati. Banyak membantu diriku sendiri. Ada kesulitan sekarang, tetapi karena kesulitan mereka sendiri, Ye Junlin tidak punya pilihan selain mengatur. Beraninya grup Sansing memindahkan teman saya. Tapi grup Sansing didukung oleh industri maya. Satu orang berbicara tentang industri maya dengan sedikit ketakutan. Karena Dewa Kegelapan pernah berkata, pada kenyataannya, ancaman terbesar bagi organisasi Alkitab di era ini adalah industri maya. Jadi setiap orang memiliki jejak ketakutan. Dewa Dunia Bawah memelototi pria itu. Semua orang bereaksi sekarang. Dewa Kegelapan saat ini adalah Ye Junlin. Dia menyela pedang surga dan pedang bumi satu demi satu. Siapa yang tahan dengan kekuatan ini? Industri maya adalah anjing itu. Berani menggonggong di depan Ye Junlin. Ye Junlin melirik mereka dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke Star Country dulu. Dia baru saja akan merasakan perubahan di era ini, dan menemukan petunjuk di laboratorium para dewa. Ye Junlin selalu merasa bahwa hilangnya Lab of the Gods tidak begitu normal. Mereka pasti masih ada. Sesuatu harus direncanakan. Negara Bintang. Di mana Li Chengmin ditahan. Beberapa pejabat senior grup Sansing semuanya hadir. Dia tidak bisa melakukannya lagi. Aku bahkan tidak akan melihat matahari besok. Apakah sayang untuk mati seperti ini? Ngomong-ngomong, biarkan dia melakukan eksperimen. Sekelompok orang baru kebetulan ada di sini. Ayo pergi bersama mereka untuk melakukan eksperimen. Itu bisa dianggap sebagai kontribusi untuk grup Sansing. Ya. Gunakan saja dia untuk melakukan eksperimen. Eksperimen Sansing Group baru-baru ini memusnahkan umat manusia. Bersambung. Bab 2263. Api penyucian di bumi. Ini sebenarnya adalah eksperimen industri maya. Menyuntikkan obat baru ke orang atau berbagai organisme untuk mengamati dan menguji perubahan berbagai fungsi tubuh. Setelah grup Sansing melakukan eksperimen ini, ia menciptakan sekelompok monster tanpa manusia maupun hantu. Sekarang sebuah kota kecil di negara bintang benar-benar direduksi menjadi api penyucian di bumi, karena grup Sansing melemparkan semua produk eksperimental ini ke kota ini. Kemudian tembok logam khusus dengan ketinggian 30 meter dibangun di sekitar kota, dan kubah logam dibangun untuk membungkus seluruh kota. Jangan biarkan monster yang bukan manusia atau hantu di dalamnya keluar. Dari kejauhan, tampak seperti benteng super besar. Ini dibangun oleh grup Sansing dengan banyak uang untuk menjebak monster-monster ini. Jika mereka dibiarkan keluar, diperkirakan seluruh negara bintang akan jatuh. Karena produk percobaan ini tidak bisa dihilangkan setelah disuntik dengan obat maya industri. Dan efektivitas tempurnya sangat kuat. Cukup kuat untuk meledak. Singkatnya, ini adalah versi upgrade dari tubuh energi murni sebelumnya. Tetapi berlebihan mereka adalah bahwa tubuh mereka sangat keras sehingga mereka kebal. Masih menjadi senjata dan master di era ini. Tidak bisa menembus tubuh mereka. Pada awalnya, grup Sansing merasa bahwa ia dapat memegang kendali. Tanpa mendengarkan bujukan industri maya, ia melakukan banyak percobaan, yang benar-benar melebihi standar.
Tetapi kemudian ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya, dan tidak dapat menghilangkannya, mereka panik. Semua barang percobaan hanya bisa dilempar di kota ini, dan benteng logam dibangun untuk menjebak mereka agar tidak keluar. Grup Sansing masih melakukan eksperimen, mempelajari cara mengontrol produk eksperimen ini. Tapi efeknya tidak besar. Banyak percobaan mengikuti satu demi satu, yang semuanya gagal. Barang-barang eksperimental juga diangkut ke kota yang dibungkus dengan benteng logam. Akibatnya, semakin banyak produk eksperimental di kota ini, dan itu benar-benar berubah menjadi neraka. Di satu sisi, grup Sansing juga mengembangkan kekuatan super. Bagaimana cara melatih? Buang saja kekuatan super ini ke neraka ini. Lihat apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Atau atur waktunya. 3 jam. Atau 5 jam. Setelah proyek percobaan dimulai, grup Sansing memasukkan hampir 10.000 orang kuat. Sekitar 7 hingga 8.000 orang tewas di dalamnya. Kurang dari 2.000 orang selamat. Dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Hanya beberapa ratus orang yang mengalami kesuksesan. Keluar hidup-hidup di tanah neraka ini, dan kekuatannya telah sangat meningkat. Hal utama adalah bahwa barang-barang eksperimental di dalamnya terlalu menakutkan, kejam, haus darah dan kekerasan, dan sebagian besar orang kuat yang dilemparkan dihancurkan oleh mereka. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa tidak seorang pun dari hampir 10.000 orang yang kuat dapat bertahan hidup selama 12 jam di negeri neraka ini. Yang paling lama adalah 9 jam. Masih ada beberapa 8 jam, 30 atau 7 jam. Orang-orang ini sekarang ada dalam daftar dewa yang baru diumumkan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya monster di kota ini. Jika tidak ada yang membukanya di luar, itu pasti akan mati. Tidak akan bertahan. Hanya karena produk eksperimental ini terlalu kuat dan terlalu kuat, mereka masih menjadi rahasia. Industri maya dan grup Sansing menggunakan berbagai metode untuk menyimpan rahasia. Anda tidak boleh memberitahu dunia luar sebelum Anda tidak mengontrol produk eksperimental ini. Li Chengmin akan mati sekarang. Oleh karena itu, beberapa orang menyarankan agar Li Chengmin dibawa untuk melakukan eksperimen, karena ada kekurangan produk eksperimental. Jika orang direkrut untuk melakukan eksperimen dalam skala besar, pasti akan menarik perhatian dari dunia luar. Oleh karena itu, Li Chengmin dapat menebus kekurangan orang. Bagus. Akhirnya Li Chengmin dibawa untuk melakukan eksperimen. Laboratorium tersebut juga dipilih tidak jauh dari kota yang berbalut benteng besi. Seperti banyak orang, Li Chengmin ditempatkan di berbagai rantai kendali dan menunggu suntikan obat. Namun, Li Chengmin menganggap kematian sebagai rumah, dan masalah besarnya adalah kematian. Sisi lain, Ye Junlin telah mencapai negara bintang. Dia langsung pergi ke markas besar grup Sansing. Bersambung. Bab 2264. Ye Junlin memasuki benteng logam. 3 tahun telah berlalu. Markas Sansing Group saat ini dibangun seperti dunia masa depan dalam film fiksi ilmiah. Ye Junlin ada di sini untuk berkunjung. Sebuah teriakan terdengar di markas besar grup Sansing. Setelah mendengar suara itu, banyak orang datang. Orang-orang tua di masa lalu berdiri satu persatu. Kamu Junlin. Tamu yang langka. Hahaha. Apakah kamu di sini untuk menemukan Li Chengmin? Dia laki-laki, baik dan benar. Datang untuk menyelamatkannya. Semua orang di grup Sansing sebelumnya takut pada Ye Junlin jika Ye Junlin datang seperti ini 3 tahun lalu. Diperkirakan bahwa manajemen senior grup Sansing bersembunyi ketakutan. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak memperhatikan Ye Junlin. 3 tahun telah berlalu. Mereka telah menjadi kekuatan top dunia. Hanya Ye Junlin yang mandek. Yah, pintar. Aku di sini untuk membawanya pergi kali ini. Orang-orang, serahkan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Hahaha. Semua orang di grup Sansing tertawa. Ye Junlin, kamu sangat berani. Berani datang ke sini. Kamu memiliki pintu ke surga. Kamu tidak pergi. Neraka tidak mungkin. Kamu pergi. Ya, domba itu ada di mulut harimau. Ini bukan kematian yang jelas. Semua orang senang. Sekarang semua orang tahu kekuatan Ye Junlin. Datang ke grup Sansing untuk mencari masalah sama saja dengan mencari kematian. Dan ada banyak orang di grup Sansing yang ingin membalas dendam Ye Junlin. Bahkan jika kekuatan Ye Junlin tidak kuat, mantan raja terlalu terkenal. Jika ada yang membunuhnya, status dan reputasinya harus ditingkatkan. Karena kamu sendiri yang mengirimkannya, bunuh kamu. Saat semua orang bersiap untuk membunuh si pembunuh, seseorang menyarankan, tunggu. Membunuh secara langsung itu membosankan. Haruskah kita menyiksanya? Bagaimana cara menyiksa? Kebetulan kita memiliki sekelompok tim yang akan mengalaminya. Lempar saja dia. Setelah orang ini selesai berbicara, mata semua orang berbinar. Semua orang tahu apa yang dimaksud kota kecil yang terbungkus benteng logam. Itu ada di api penyucian di bumi. Apakah kamu ingin melihat Li Sungmin? Seseorang bertanya. Tentu saja. Di mana orang itu? Ye Junlin samar-samar menebak rencana mereka.
Bagaimanapun, distribusi pengaruh organisasi Alkitabiah terlalu luas. Banyak dari grup Sansing adalah organisasi Alkitabiah yang menyamar. Belum lagi ada beberapa kekuatan di negara bintang yang berafiliasi dengan organisasi Alkitabiah. Saya juga mendengar sedikit tentang eksperimen mereka dengan Maya Industry. Selama kamu mengikuti kami dengan patuh, aku akan membawamu menemui Li Chengmin. Pria itu berkata. Ye Junlin setuju, oke, aku akan pergi denganmu. Segera, mereka membawa Ye Junlin ke pangkalan percobaan di sekitar kota kecil. Di sini, Ye Junlin bertemu Li Chengmin. Dia tidak punya waktu untuk menyuntikkan obat. Karena Ye Jun ada di sini, biarkan dia dan Li Chengmin membuangnya ke dalam, kan? Bukankah Li Chengmin menyukainya? Ketika Li Chengmin melihatnya, dia harus berpisah darinya lagi. Kali ini, surga dan manusia akan dipisahkan selamanya. Manajemen senior grup Sansing juga segera mengubah rencana tersebut. Li Chengmin tidak lagi menyuntikkan obat, tapi untuk menyiksanya dan Ye Junlin. Melihat Ye Junlin, Li Chengmin sangat bersemangat. Pada saat ini, dia takut mati. Dia tidak ingin mati, dia ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, Li Chengmin dengan histeris memohon grup Sansing untuk membiarkan dia dan Ye Junlin pergi. Mudah membiarkanmu hidup. Apakah kamu melihat benteng logam di kejauhan? Selama kalian berdua bertahan selama 3 jam, kamu akan ditinggalkan sendirian. Li Chengmin segera setuju. Orang lain masuk kali ini. Ini adalah tim berpengalaman dari grup Sansing. Tim ini dipimpin oleh orang kuat Li Dazong. Li Dazong adalah pemegang rekor dan tinggal di sana selama 9 jam. Kali ini, dia akan menantang selama 10 jam. Kebetulan Ye Junlin dan keduanya memasuki benteng logam bersama mereka. Bersambung. Bab 2265. Yang terkuat dari para dewa takut dan berkeringat. Ye Junlin mendengarkan pengaturan mereka dan tidak berbicara. Ye Junlin telah menerima berita dari kota kecil ini di mana semua monster eksperimental ditempatkan. Dapatkan gambaran kasar tentang situasinya. Ini adalah eksperimen yang dilakukan secara rahasia oleh industri maya, yang secara khusus dilakukan oleh grup Sansing. Faktanya, dia dapat menamparkan grup Sansing sepenuhnya sekarang. Namun, karena penasaran, dia ingin melihat seperti apa monster dalam eksperimen itu. Industri maya. Apa yang akan mereka lakukan? Dia bertanya-tanya mungkin ini ada hubungannya dengan Lab of the Gods. Oleh karena itu, Ye Junlin berada di tangan mereka. Jangan membuat perlawanan apapun. Li Chengmin tidak tahu apa yang ada di dalam benteng logam. Dia hanya merasakan harapan hidup. Lakukan saja. Baru saja dia mendengar orang lain berbicara tentang kembalinya Ye Junlin. Dan dia tahu bahwa kekuatannya di era ini terbatas. Tapi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, Ye Jun datang untuk menyelamatkannya tidak jauh. Segera orang tua Li Chengmin datang diam-diam dan memberinya beberapa botol obat. Minta dia untuk diam-diam. Pada saat itu, kondisi fisiknya tidak hanya akan pulih, tetapi kekuatannya akan meningkat tajam, dan bahkan kekuatan super sebelumnya akan dipulihkan. Orang tua secara alami tidak ingin putri mereka mati. Tidak ada cara sebelumnya. Tapi sekarang manajemen senior grup Sansing telah berbicara, dan setelah 3 jam, dia membiarkan Li Chengmin pergi. Ini tidak terbayangkan sebelumnya. Manajemen senior tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang Ye Junlin ada di sini. Mereka hanya setuju untuk menyiksa Ye Junlin melalui Li Chengmin. Orang tua Li Chengmin akan segera membuat pengaturan. Tidak hanya itu, di tim yang berpengalaman, mereka diam-diam membeli kekuatan para dewa Li Dazong dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, Li Dazong dan yang lainnya akan membantu Li Chengmin bertahan 3 jam dengan mudah. Biarkan Li Chengmin bertahan. Orang tua telah memberitahu Li Chengmin segalanya. Biarkan dia menjadi lebih pintar di dalamnya dan melindungi dirinya sendiri. Adapun hidup dan mati Ye Junlin, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka bahkan mengaku kepada Li Dazong dan yang lainnya bahwa mereka akan melemparkan Ye Junlin ke dalam dan mereka akan lari sendiri. Sebelum masuk, sejumlah laboratorium, sekitar ratusan orang, disuntik dengan obat-obatan. Diam sebentar dan amati kondisi benda-benda percobaan tersebut. Apa? Semua orang tidak dapat melihat situasinya, tetapi jeritannya dapat terdengar dengan jelas. Ye Junlin dan yang lainnya berdiri di pangkalan. Itu berantakan di mana-mana. Di dalam sangkar besi besar tidak jauh dari sana, seorang pria dengan rambut acak-acakan terkunci dalam gerakan panik. Dia dirantai di seluruh tubuhnya, dan mulutnya dijepit oleh klip logam khusus. Dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Ye Junlin melirik dan merasa familiar. Tapi aku tidak bisa mengenali siapa itu. Tampaknya pria di dalam mengetahui dirinya sendiri dan baru mulai membuat kerusuhan setelah melihat dirinya sendiri. Pria di dalam sangkar besi itu mengamuk dengan liar, membuat suara keras. Apakah kamu tahu siapa itu? Ye Junlin bertanya. Li Chengmin menggelengkan kepalanya. Saya pengkhianat grup Sansing. Seseorang di sebelahnya berkata. Pada saat berikutnya,
Seseorang yang terhubung ke jaringan listrik tersebar di seluruh kandang besi. Kotoran. Arus berkedip dan percikan muncul. Arus yang mengerikan menghantam pria itu. Dan dia pingsan setelah kejang singkat. Ye Junlin tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengikuti orang banyak yang bersiap untuk memasuki kota kecil api penyucian di bumi. Setelah setengah jam, batch produk eksperimental sekarang tampaknya telah gagal. Mereka dikemas ke dalam wadah satu persatu, siap untuk diangkut ke kota-kota kecil api penyucian di bumi. Ye Junlin juga membuat pengamatan khusus. Tetapi kelompok orang ini tidak berbeda dengan orang biasa, dan tidak ada yang istimewa. Merancang. Akhirnya semua orang datang ke kota seperti api penyucian di bumi. Setelah Li Dazong, Master Daftar Dewa, tiba, dia benar-benar ketakutan, dan telapak tangannya berkeringat. Orang-orang kuat lainnya gemetar ketakutan. Bersambung. Bab 2266. Kekejaman aturan. Ada puluhan dari mereka yang pernah berada di tempat ini sebelumnya. Terutama Li Dazong, yang kuat dalam daftar dewa, telah memasuki kota kecil ini beberapa kali. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa kejamnya itu. Ini adalah pertama kalinya 1 atau 200 orang lainnya masuk. Mereka sangat ketakutan ketika melihat Li Dazong, dan mereka semua panik. Kakinya gemetar sepanjang waktu, wajahnya pucat, dan keringat dingin terus mengalir. Sebagai pemimpin mutlak, Li Dazong mengajari semua orang pengalaman sebelum masuk. Ingat, sekali kamu tidak bisa menahannya. Sambil berlari ke 4 pintu, tekan lagi tanda bahaya. Semoga kamu bisa melarikan diri. Li Dazong bertanya. Aturan yang dialami oleh yang kuat adalah jika Anda tidak dapat menahannya, Anda dapat menekan tombol bantuan. Grup Sansing akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Anda. Misalnya, membuka pintu, seperti mengusir monster yang mengejar Anda. Namun, Sansing Group tidak dapat memberikan jaminan 100%. Bahkan tidak ada setengah kemungkinan. Itu karena grup Sansing tidak memiliki kendali mutlak atas monster-monster ini. Ketika membiarkan master yang berpengalaman melarikan diri, mereka hanya dapat memberikan beberapa bantuan. Seperti membuka pintu. Dan pintunya tidak bisa dibuka untuk waktu yang lama. Lagi pula, monster di dalam tidak bisa dibiarkan keluar. Itu dia. Begitu banyak orang yang berpengalaman meninggal dalam perjalanan keluar dari gerbang. Meskipun pintunya terbuka, mereka tidak bisa menyingkirkan monster itu. Dan akhirnya mereka terkoyak. Setelah Li Dazong menjelaskan semuanya dengan jelas, dia memimpin semua orang masuk. Pada saat yang sama, koma setelah percobaan dimasukkan ke dalam wadah dan dilemparkan ke dalam benteng logam 1 langkah sebelumnya. Oke, masuk. Ayo pergi. Gemuruh. Saat pintu dibuka, Ye Junlin dan yang lainnya didorong masuk. Begitu memasuki benteng logam, ada perasaan terisolasi dari dunia. Ini seperti memasuki dunia lain. Tidak ada kegelapan di depanku, hanya cahaya redup. Hampir tidak bisa melihat semua yang ada di depanku. Diam. Anehnya sepi. Hati setiap orang tergantung di tenggorokan mereka, berkeringat dan tegang, dan kaki gemetar adalah normal. Yang tidak diketahui adalah yang paling ditakuti. Dan semua orang tahu bahwa kota kecil ini pasti memiliki setidaknya puluhan ribu monster percobaan. Lebih banyak ketakutan. Banyak orang menyesalinya setelah mereka masuk. Tidak, aku akan kembali. Aku takut. Aku tidak ingin mati di sini. Seseorang mengatakannya. Banyak orang mengikuti, karena mereka ingin pergi karena takut. Li Dazong memelototi mereka. Tidak mungkin. Ini sudah diatur dengan jelas. Begitu Anda masuk, pintu akan terbuka dalam 1 jam. Ini untuk mencegah orang seperti itu muncul dan menegakkan aturan. Jika tidak, mereka hanya datang dan melarikan diri. Mengalami kesepian. Mendengar kata-kata Li Dazong, semua orang memucat. Kalau begitu mari kita tunggu di sini. Tunggu 1 jam sebelum pintu terbuka. Seseorang menyarankan. Li Dazong mencibir dengan jijik. Kelompok monster memiliki persepsi yang sangat tajam. Diperkirakan mereka telah menemukan kita sejak lama dan datang kepada kita. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Satu-satunya cara adalah agar semua orang membentuk tim dan membunuh mereka setelah 1 jam. Dan biarkan aku memberitahumu fakta buruk lainnya. Untuk mencegah monster keluar. Jadi keempat pintu ini adalah pintu yang ingin kamu buka atau yang lain. 4 gerbang dari timur, barat, utara dan selatan akan terbuka dalam satu posisi setiap jam, yaitu pintu dengan monster paling sedikit atau tidak ada sama sekali. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang tidak dapat menahannya menekan tombol bantuan, dan mereka akan mendapatkan informasi pintu terbuka dan jalur terbaik dari lokasi Anda saat ini ke pintu. Mendesis. Semua orang ketakutan. Tidak heran jika standar pengalaman didasarkan pada waktu. Ternyata pintu dibuka secara acak setiap jam. Dengan cara ini semakin besar kemungkinan kematian. Kata-kata Li Dazong membuat kelompok orang ini merasa malu, hampir putus asa. Tapi sekarang saya hanya bisa mengeraskan kepala dan membentuk tim untuk mengikuti Li Dazong. Bersambung.
Bab 2267. Monster muncul. Ye Junlin menunjukkan senyum. Aturan grup Sansing ini sangat menarik dan efektif. Membuka pintu dalam 1 jam sangat sempurna. Kelangsungan hidup yang terkuat. Pengalaman semacam ini dapat mencapai efek terbesar. Ini jauh lebih baik daripada metode cepat hari ini. Siapa yang kuat bisa lolos. Siapa yang kuat bisa bertahan. Tidak ada keadilan sama sekali. Itu tergantung pada siapa yang kuat. Tentu saja ada bagian kecil, yang mungkin tergantung pada keberuntungan. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung. Mereka hanya berdiam diri di posisi pintu dibuka, dan mereka lari keluar dengan mudah. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah minoritas dari minoritas. 99% tergantung pada kekuatan. Li Chengmin juga menjadi gugup. Saya pikir orang tua saya telah mengatur bahwa mereka dapat membawa Ye Junlin pergi dengan aman. Sekarang sepertinya sangat sulit. Lagi pula, Li Dazong tidak yakin, apalagi orang lain. Ikuti aku. Pastikan. Sebelum berangkat, Li Dazong juga mengingatkan Li Chengmin. Semua orang mulai maju perlahan. Tentu saja, ada puluhan orang yang bertaruh bahwa pintu di belakang akan dibuka dalam 1 jam. Mereka akan bersembunyi di dekatnya dan menunggu selama 1 jam. Sebagian besar dari mereka pergi bersama Li Dazong. Sepanjang jalan, semua orang menjadi semakin ketakutan. Ada tulang di mana-mana, dan tubuh bau. Dan tidak ada mayat yang lengkap. Itu robek dan tersebar di mana-mana. Setiap orang dapat memikirkan kehancuran macam apa yang mereka derita sebelum mereka hidup. Monster-monster itu menakutkan. Sekali tertangkap oleh mereka, tubuhnya tidak bisa dibiarkan utuh. Bahkan jika itu aku. Kata-kata Li Dazong membuat hati semua orang menjadi dingin kembali. Tapi tidak ada cara. Anda harus terus berjalan. Tanpa mengambil beberapa langkah, sebuah wadah super besar muncul di depannya. Mereka tahu wadah ini. Itu dilemparkan lebih awal. Li Chengmin hampir menjadi salah satunya. Umumnya, reaksi tidak akan muncul sampai 1 jam setelah disuntik dengan obat. Sesuai dengan waktu yang seharusnya. Kami berkeliling dengan tenang. Li Dazong berkata dengan waspada. Semua orang dengan gugup mengikuti Li Dazong. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari wadah. Semua orang berhenti. Semua menatap wadah. Detik berikutnya, gerakan itu semakin keras. Ledakan. Ledakan. Semua orang dengan jelas melihat bekas tinju yang menonjol keluar satu persatu. Semakin. Rupanya seseorang membombardir di dalam. Retakan. Retakan. Saat berikutnya, seseorang merobek wadah itu. Dengan suara yang keras, wadah itu terkoyak. Semua orang di dalam keluar. Apa? Ketika semua orang melihat orang-orang ini dengan jelas, mereka semua berteriak. Li Chengmin juga takut dan berteriak. Jelas, semua orang yang keluar terkejut. Dan 13 orang bersembunyi di rumah kosong di dekat gerbang timur. Mereka menunggu 1 jam berikutnya untuk membuka gerbang di belakang mereka. Mereka merasa bahwa posisi mereka adalah yang paling aman. Bersembunyi di sini, Anda akan dapat melarikan diri setelah 1 jam dengan mantap. Pada saat ini, mereka mendengar jeritan menyedihkan di kejauhan, dan lebih dari selusin orang tersenyum. Hahaha. Tertawa terbahak-bahak sampai-sampai kamu tidak mendengarkan kami. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Lari untuk mati sia-sia. Itu benar. Jika kamu mengikuti pemimpin para dewa, kamu pikir kamu aman. Ketika bahaya nyata datang, orang-orang akan menjagamu. Bermimpi. Dalam suasana awalnya tegang, semua orang menghela napas lega setelah mendengar gerakan tidak jauh. Mereka semua beruntung bersembunyi di sini. Kalau tidak, saya khawatir itu akan dihancurkan oleh monster itu. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa banyak hal telah datang diam-diam di belakang mereka, menatap mereka. Hal-hal ini membuat suara terengah-engah, disertai dengan bau busuk. Bersambung. Bab 2268. Variasi yang mengerikan. Saya. Pada saat ini, ke-13 akhirnya menyadari sesuatu di belakang mereka. Bau busuk memasuki hidung mereka, dan napas mereka mengenai kepala mereka. Pada saat ini, tubuh semua orang tegang, keringat dingin keluar, dan jiwa mereka ketakutan. Mereka perlahan berbalik, dan mereka melihat sosok menakutkan di mata mereka. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Orang-orang di depan mereka ini sebenarnya adalah monster. Mata mereka merah, dan wajah mereka hitam dan putih, tanpa mata merah. Yang paling penting adalah tubuh setiap orang berlipat ganda. Lengan dan kakinya setebal batang pohon. Mereka mengeluarkan napas yang mengerikan. Setelah orang-orang ini disuntik dengan obat, mereka seperti varian. Sangat mengerikan. Jika tidak, grup Sansing tidak akan kehilangan kendali. Terjebak. Kotoran. Salah satu dari mereka tiba-tiba diambil oleh monster itu dan terbelah 2 secara tiba-tiba. Monster lain berkerumun. 12 orang yang tersisa tiba-tiba terkoyak. Tak satu pun dari mereka selamat. Jika Anda tidak mendengarkan orang tua itu, Anda akan menderita. Li Dazong telah datang ke sini berkali-kali.
Dia berpengalaman. Ketahuilah bahwa monster ini dapat ditemukan dimanapun Anda bersembunyi. Selama mereka mencium sedikit vitalitas, mereka pasti dapat menemukannya. Tidak masalah di mana Anda bersembunyi. Satu-satunya keberuntungan adalah jaraknya terlalu jauh untuk dicium. Pada saat ini, pasukan besar Li Dazong menghadapi situasi yang sama. Namun, monster yang dia temui adalah produk percobaan yang baru saja disuntik dengan obat selama 1 jam. Ini masih kasus agen perbaikan Maya Industri. Mereka ingin melanjutkan percobaan untuk melihat apakah itu bisa dikendalikan. Hasilnya menyedihkan, tidak terkendali. Setelah produk eksperimental ini bermutasi, tubuh mereka membengkak, mata mereka merah, dan mereka menjadi lebih brutal. Ternyata wadah itu tidak menonjol dan sobek tadi, yang bukan inisiatif para peneliti. Itu disebabkan oleh tubuh mereka yang melonjak, dan wadah tidak bisa menahan, dan pecah. Kali ini produk eksperimen tidak hanya uncontrollable, tetapi juga lebih bertenaga dari varian produk eksperimen sebelumnya. Pasukan besar yang dipimpin oleh Li Dazong kebetulan bertemu dengan mereka. Akibatnya kerusakan parah. Jenderal yang kuat tidak bisa menanganinya sama sekali. Langkah paling kejam semua orang, memukul mutan ini dengan senjata kuat di tangan mereka, tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, jika mereka tertangkap, tidak ada harapan untuk selamat. Akan robek di tempat, bahkan setiap tulang akan patah. Hanya Li Dazong, yang merupakan dewa terkuat, yang masih bisa bermain. Mereka secara paksa memotong jalan keluar dan memukuli mutan-mutan ini ke udara, dan mereka membunuh jalan keluar mereka. Li Dazong membawa Li Chengmin dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ye Junlin ditarik oleh Li Chengmin dan mengikutinya untuk melarikan diri. Ye Junlin sedang mempelajari mutan ini sekarang. Itu ditarik pergi tanpa peringatan. Pemain kuat lainnya dalam daftar dewa juga menunjukkan kekuatan mereka dan menghancurkan dari segala arah. Lagi pula, masih ada lebih sedikit mutan di dalam wadah. Sekitar 100. Tidak bisa menghentikan mereka. Dalam gelombang ini, selusin orang terkoyak di sini, dan yang lainnya melarikan diri. Situasinya jauh lebih baik daripada mereka yang bersembunyi. Tetapi masalah terbesar adalah bahwa pergerakan di sini benar-benar mengejutkan seluruh kota, dan puluhan ribu mutan di seluruh kota kecil datang dari mana-mana. Perasaan pertama mereka karena suara, dan perasaan kedua tentu saja bau orang. Hanya dalam satu putaran, semua orang bubar. Ratusan orang dibagi menjadi 10 tim. Jumlah orang yang mengikuti Li Dazong cukup besar. Ada lebih dari 40 orang. Sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Ribuan monster akan datang. Li Dazong melirik Li Chengmin dan menasihati, ikuti aku. Lanjut. Li Dazong berjalan dengan semua orang. Awalnya, dia berpengalaman, dan tidak akan bersembunyi saat bertemu monster, tetapi akan bergegas mencari pengalaman bertarung. Tetapi sekarang dengan Li Chengmin, dia ingin pergi sejauh mungkin dan menunggu selama 3 jam untuk mengirim Li Chengmin keluar. Dia bisa mulai membunuh dengan tidak bermoral. Bersambung. Bab 2269. Konspirasi Industri Maya. Saya harus mengatakan bahwa Li Dazong memiliki pengalaman yang kaya. Setiap kali dia dapat menghindari kelompok monster, atau bertemu dengan sangat sedikit monster, semua orang dapat mengatasinya. Tetapi yang lain tidak begitu beruntung. Bahkan jika ada pemain kuat di jajaran para dewa, mereka akan selalu menghadapi sekelompok monster. Awalnya mungkin puluhan, lalu ratusan, atau bahkan ribuan. Mereka yang kuat dalam daftar dewa harus menghindari keunggulan mereka dan tidak berani membuat goyangan langsung. Mereka juga harus menghindari kelompok monster sebanyak mungkin, dan bersembunyi sebanyak mungkin. Namun, orang lain tidak seberuntung itu. Jika mereka bertemu sekelompok monster, setelah terjerat, mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Maka hanya ada kematian. Hanya akan ada lebih banyak mutan. Pada akhirnya mungkin ada ribuan. Tidak bisa menahannya sama sekali. Dan para pendatang baru juga telah melihat monster-monster yang mengerikan. Belum lagi dimusnahkan. Segala macam serangan menghantam monster tanpa efek sama sekali, apalagi penetrasi. Tubuh mereka umumnya akan meroket dan menjadi tidak bisa dihancurkan. Saya tidak tahu apa obat industri maya, tetapi memiliki efek yang sangat ajaib. Monster di hampir seluruh kota sedang beraksi. Orang yang berpengalaman jatuh satu per satu. Waktu juga berlalu 1 menit dan 1 detik. Ini 1 jam. Gerbang barat terbuka. Setelah pendatang baru yang masuk mendapat kabar, mereka berlari ke gerbang barat. Tapi mereka diikuti oleh sejumlah besar monster, mengejar mereka. Idiot ini. Bawa terlalu banyak. Tutup. Di luar, grup Sansing segera menutup gerbang barat. Akhirnya hanya 2 orang yang lolos. Tidak ada orang lain yang lolos. Sebagian besar orang melarikan diri, dan beberapa dikelilingi oleh monster. Ye Junlin ingin melihat apa yang telah disuntikkan mutan ini, tetapi Li Dazong memiliki terlalu banyak pengalaman. Setiap kali dia bisa menghindari monster itu, Ye Junlin tidak bisa mengamatinya. Hanya bisa terus berjalan bersama mereka. Waktu berlalu.
Yang kuat semuanya berlatih. Semakin banyak orang jatuh. 2 jam. 7 orang melarikan diri. Yang lain tidak keluar dan terus berlatih. Atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Di laboratorium grup Sansing, mereka menganalisis beberapa data. Setelah varian produk eksperimental yang baru saja masuk ke dalam wadah, itu benar-benar kuat. Sulit bahkan untuk para dewa yang kuat untuk menangkis. Lihat statistiknya. Sangat sulit untuk berurusan dengan 4 pemain kuat. Kecuali Li Dazong, tidak ada orang lain yang bisa. Jadi kesulitan yang mereka hadapi sekarang bahkan lebih tinggi. 7 jam saat ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada 8 jam terakhir. Produk eksperimental semakin kuat dan kuat. Semua orang bercampur. Kekhawatirannya adalah mereka belum bisa mengendalikan mutan ini. Apa yang akan dilakukan industri maya ini? Jika ini terus berlanjut, aku takut itu akan menguji sekelompok orang kuat undead. Siapa yang bisa menghentikan ini? Ya, bukankah seharusnya masalah yang harus diselesaikan sekarang adalah bagaimana mengendalikan mutan-mutan ini? Kami telah mengerjakan proyek ini. Tapi Maya Industries tampaknya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mereka masih meningkatkan ramuan mereka, dan mutan yang mereka uji menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Ini untuk menciptakan otak paling kejam dan fisik terkuat. Kelompok penguji ini mulai berspekulasi bahwa pengujian industri maya tidak sesederhana itu. Apakah menurut Anda industri maya telah lama mengendalikan bagaimana mengendalikan mutan-mutan ini? Itu tidak memberi tahu kita. Yah, itu mungkin. Pada saat ini, level tinggi datang, dan semua orang berhenti berbicara. Dan waktunya datang ke 3 jam dalam sekejap mata. Artinya, waktu terlama yang dijanjikan oleh manajemen senior grup Sansing kepada Li Chengmin. Selama dia bertahan, biarkan dia pergi. Li Chengmin di benteng logam bersemangat dan ketakutan. 3 jam akhirnya tiba. Yang dibuka kali ini adalah gerbang ke utara. Li Chengmin meminum obat yang diberikan oleh orang tuanya dan dengan bersemangat bergegas ke gerbang utara. Bersambung. Bab 2270. Ye Junlin telah menjadi hantu mati. Ye Junlin, 3 jam telah tiba. Selama kita bergegas keluar, kita akan aman. Mereka akan membiarkan kita pergi juga. Li Chengmin sangat bersemangat. Pengaturan orang tua memang benar. Selama Anda mengikuti Li Dazong, Anda dapat dengan mudah bertahan selama 3 jam. Mereka tidak berpengalaman. Dan segera setelah 3 jam tiba, mereka bergegas ke gerbang utara. Selama periode ini, Li Chengmin memberikan semua obat yang tersisa kepada Ye Junlin. Biarkan dia mengambilnya di saat krisis, dan dia bisa menjadi sangat kuat. Pergi. Ikuti aku. Pergi ke gerbang utara. Li Dazong memimpin, dan Li Chengmin menyeret Ye Junlin untuk mengikuti. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang datang ke gerbang utara dan membuka celah agar hanya 1 orang yang bisa melewatinya. Kami akan mundur dulu. 7 atau 8 orang segera bergegas keluar. 3 jam sudah cukup bagi mereka. Tentu saja itu juga ternoda. Jika bukan karena Li Dazong, mereka akan mati lebih awal. Kamu juga pergi. Li Dazong berkata kepada Li Chengmin. Pergilah. Li Chengmin berlari keluar dengan penuh semangat. Ledakan. Dia menerima kekuatan besar di belakangnya. Mendorongnya ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya. Langsung keluar dari gerbang. Pintunya tertutup. Setelah Li Chengmin keluar, gerbang ditutup dengan cepat. Kamu tidak bisa keluar. Li Dazong berdiri di depan Ye Junlin, menghalangi jalan dia pergi. Li Chengmin, yang sudah berada di luar gerbang, tercengang saat melihat pemandangan ini. Ye Junlin belum keluar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dia berseru lagi dan lagi. Li Dazong berkata tanpa menoleh ke belakang. Saya berjanji kepada orang tua Anda, hanya untuk mengirim Anda keluar dengan selamat. Tugas saya selesai. Tapi dia tidak termasuk dalam tugas saya. Li Chengmin ingin buru-buru masuk lagi, tapi pintunya tertutup. Dan semakin banyak mutan yang datang. Sangat tidak mungkin untuk membuka pintu lagi. Dia hanya bisa melihat Ye Junlin menghilang di depan matanya. Setelah Li Chengmin keluar, orang tuanya segera bergegas. Untungnya, Ye Junlin muncul dan menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi monster juga. Orang tua sangat bersemangat. Kamu bisa menukar nyawanya dengan hidupku. Bisakah aku bertahan? Li Chengmin hampir menangis. Ngomong-ngomong, Ye Junlin pasti akan mati. Bukankah sama jika kamu mati cepat atau lambat? Semua orang menepisnya. Para eksekutif grup Sansing semuanya bersemangat secara kolektif. Ye Junlin, kami akhirnya menunggu kesempatan ini. Pikirkan betapa menyedihkannya bagimu untuk menghancurkan tahun-tahun itu. Itu ada di tangan kita sekarang, kan? Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin bisa lepas dari kelahiran? Tergantung berapa lama dia bisa menahannya. Hahaha. Bagi mereka, itu sangat keren. Menyiksa raja yang telah menekan mereka di masa lalu benar-benar saat yang paling membahagiakan dalam hidup. Di gerbang utara benteng logam, Li Dazong menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Mulai sekarang, aku akan bertindak sendiri.
Tidak ada yang akan mengikutiku. Siapapun yang mengikutiku, aku bunuh siapa. Li Dazong menatap Ye Junlin, terutama kamu. Jangan pernah ikuti aku. Li Dazong akan benar-benar mulai mengalami. Jadi pasti tidak membiarkan orang mengikuti. Dia terbang menjauh dari arah lain segera. Ye Junlin dan 20 atau 30 orang tetap tinggal. Gemuruh. Ada gelombang gemetar dan gemetar. Gerombolan mutan datang. Ada ribuan dari mereka. Dan mereka padat ke segala arah. Ini membuat semua orang ketakutan. Lari. Lari cepat. Tapi sebelum pergi, mereka mendorong Ye Junlin ke depan. Biarkan dia memblokir kita. Ayo lari dulu. Ye Junlin didorong ke garis depan. Semua kelompok orang ini melarikan diri. Biarkan Ye Junlin memblokir mereka untuk sementara waktu. Ribuan mutan bergegas di depan Ye Junlin seperti orang gila. Tapi Ye Junlin menatap mereka dengan senyum di bibirnya. Beban Li Chengmin akhirnya hilang. Dia ingin melihat seperti apa monster-monster ini. Bersambung.